Selamat malam semuanya. Sobat Industri, balik lagi nih di podcast Ngobrol Santai Teknik Industri, tempat kita bahas hal-hal seputar dunia manufaktur, produktivitas, dan semua yang ada di balik layar pabrik. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang sebenarnya sering banget ditemuin di dunia kerja, tapi masih banyak yang bingung nih, yaitu line balancing, alias keseimbangan lini produksi. Nah, udah hadir bareng aku hari ini, temen ngobrol kita yang udah expert banget nih di bidang ini, dosen sekaligus praktisi teknik industri, yaitu Mas Fernando. Halo Mas Fernando. Halo Mbak, halo juga buat teman-teman semuanya yang sudah menemani kita pada sesi sharing hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Wah, kami juga senang banget nih Mas Fernando bisa hadir langsung aja ya Mas. Boleh nggak dijelasin dulu apa sih sebenarnya line balancing itu dalam konteks industri manufaktur? Nah, jadi begini, line balancing itu adalah proses menyusun pekerjaan dalam suatu lini produksi agar beban kerja di setiap stasiun kerja seimbang. Tujuannya supaya nggak ada stasiun yang terlalu sibuk atau menganggur. Mungkin begitu Mbak penjelasan singkatnya. Oh gitu ya Mas Nando, berarti ibaratnya kayak tim bola ya Mas. Semua pemain harus punya peran yang pas supaya permainannya lancar. Wah, analoginya pas banget. Kalau satu pemain kerja terlalu berat, yang lain santai aja. Nah, timnya nggak bakal maksimal. Di pabrik juga begitu. Kalau satu stasiun kerja lebih lama dari yang lain, maka terjadi bottleneck alias kemacetan produksi. Begitu, Mas. Nah ini sering banget kejadian ya Mas, apalagi pas produksi massal. Tapi gimana sih caranya ngebalance line itu? Ada metode khususnya? Ada beberapa metode yang umumnya kita pakai itu tentang Lex candidate rule, Gillibrand and Webster method, and ranked positional weights. Tapi intinya semua metode tersebut bertujuan membagi tugas-tugas ke stasiun berdasarkan waktu siklus cycle time yang sudah ditentukan. Misalnya, kalau total waktu kerja nanti dan kita punya 3 stasiun kerja, berarti idealnya setiap stasiun memiliki 20 detik kerja. Nah, tugas kita sebagai industrial engineer adalah menyusun aktivitas supaya mendekati pembagian tersebut. Begitu Mas dan Mbak. Wah, jadi kayak main puzzle ya Mas. Seru juga ternyata. Betul, jangan lupa ini bukan cuma tentang teori, tapi di lapangan kadang kita juga harus mempertimbangkan skill operator, urutan kerja, bahkan jarak antar stasiun kerja. Oke, aku makin ngerti sekarang. Tapi Mas, kenapa ya line balancing ini penting banget sih buat perusahaan? Sangat penting, karena ini dampaknya langsung ke efisiensi dan produktivitas kerja. Kalau line-nya seimbang, waktu tunggu berkurang, produksi jadi lancar. Dan biaya yang ditekan, intinya pabrik bisa lebih optimal. Setuju banget nih Mas. Nah terakhir nih Mas, ada tips nggak sih buat teman-teman mahasiswa teknik industri yang lagi belajar tentang line balancing ini? Nah, untuk tipsnya sering saja latihan khusus. Banyaklah simulasi pakai worksheet atau software seperti Excel, Windows, atau simulasi Arena. Dan yang paling penting, pahami konsep dasarnya dulu. Jangan cuma hafal rumus. Begitu, Mas. Wah mantep banget nih, makasih banyak Mas Nando buat ilmunya hari ini. Benar-benar bikin topik yang kelihatannya berat, jadi lebih santai dan mudah dicerna. Sama-sama, Mas Pental dan Mbak Nanda. Senang bisa berbagi dengan kalian. Ya, oke teman-teman industri, itu tadi obrolan kita tentang line balancing bareng Mas Fernando ya. Jangan lupa follow podcast ini biar gak ketinggalan episode seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap produktif. Selamat malam. Malam. Wow.